hakikat daripada kurban secara hakiki itu adalah kita mengorbankan diri kita sendiri kepada Allah. Kata Allah, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum wa akhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Seandainya jikalau aku perintahkan kepada kalian, kata Allah, untuk kalian mengorbankan diri kalian sendiri, mengorbankan nyawamu sendiri, bagaimana kata Allah? Atau aku suruh kalian keluar dari satu kampungmu, satu negaramu, ma fa'alu illa qalilan minhum, tidak akan kamu akan mau mengerjakan itu kecuali sedikit daripada kalian, kata Allah. Artinya apa? Disinilah sulitnya. Apa? Kita mampu mengorbankan sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Secara syariat kita korban unta, korban sapi, korban kerbau, korban kambing. Secara hakikat korbankan sifat 4 hewan yang ada pada diri kita ini. Terkadang mana sifat kambing pada diri kita? Carmuk, cari muka, tamak, rakus, pelit. Barang pelit ibu, hei, barang pelit, medit. Maka potong sifat itu, kata Allah. Aniktulu ampusakum, aku perintahkan kalian, kata Allah, untuk menyembelih diri kalian sendiri. Bukan kita bunuh diri, tidak, tapi bunuhlah sifat kehewanan yang ada pada dirimu, sifat bahimatul an'am, sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali atas izin dan nikmat dari Allah kita bisa hadir di dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan Allah tutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang istiqamah, menjadi jiwa yang mutmainnah, dan mudah-mudahan Allah ridhai segala apa yang kita lakukan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Yang kedua, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Allah terima amal solehnya, Allah angkat derajatnya. Untuk orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati daripada Zulhijjah itu adalah ada pada 10 malam dan hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka oleh karenanya kemuliaan-kemuliaan daripada Zulhijjah itu terkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada 10 hari pertama. Hingga dianjurkan oleh baginda Nabi kepada kita untuk melakukan puasa sunnah. Kalaupun bisa 9 hari, alhamdulillah. Namun kalaupun tidak bisa, maka minimal ambil 2 hari kata Nabi, yaitu puasa pada tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas tentang inti dari bulan Zulhijjah ini, mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zulhijjah ini peristiwa yang luar biasa, sehingga 2 ibadah besar yang terjadi di dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah sudah nampakkan dalam surah Al-Kautsar adalah pengingat dari Allah kepada kita. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Nikmat itu tidak hanya sekedar harta. Nikmat nikin dena hanya berupa uang dan benda. Nikmat itu tidak berupa sawah dan ladang, tapi hidup ini pula adalah nikmat Allah. Kalaupun kita ingin hitung nikmat Allah ini, jamaah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa. Maka cara untuk membayar nikmat itu, kata Allah, fasalli li rabbika. Yang pertama, solatlah untuk Tuhanmu. Solatlah atas nama Tuhanmu, untuk Allah. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Makanya 2 cara ini adalah cara dari seorang hamba untuk membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan berkurban. Jamaah rahimakumullah, secara syariat kurban ini hukumnya sunnah kifayah muakkad. Jadi bukan hanya sunnah muakkad, tapi ada kifayahnya. Sunnah kifayah muakkad. Jadi saking mendekati daripada wajib yang namanya kurban, begitupun juga menjadi kifayah. Kifayah kepada siapa? Kifayah kepada semua keluarga kita. Makanya kalau dalam hukum syariat kan yang 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, 1 ekor kambing untuk 1 orang bila mampu. Tapi kalaupun kita punya inisiatif kepingin berkurban namun harta tak bisa sampai, keuangan tidak bisa mencukupi, namun dari 1 keluarga ini makan pun alhamdulillah bisa dapat, tapi keinginan luar biasa untuk berkorbannya begitu besar, maka Nabi ajarkan kepada kita, maka tidak apa-apa 1 sapi itu niatkan untuk 1 keluarga juga boleh. Makanya di situ ada kifayahnya, sunnah kifayah muakkad. Mana dasarnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, waktu haji terakhir, beliau menyembelih 63 ekor kambing. 63 ekor kambing dikeluarkan oleh Nabi untuk berkurban. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa 63 kurban ini? Tidakkah 1 ekor untuk 1 orang kalau itu kambing?" Kata Nabi, "Iya. Inna hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Aisyah, sesungguhnya kambing ini adalah aku korbankan, ini dari Muhammad untuk Muhammad, dari keluarga Muhammad untuk keluarga Muhammad, dan dariku Muhammad untuk umat Muhammad. Kira-kira umat Muhammad niki berapa orang? Arak sekat apa? Arak 60 telu miliaran umat Nabi Muhammad, tapi yang baginda Nabi kurbankan hanya 63 ekor kambing untuk umat Nabi Muhammad. Maka apa maknanya? Disinilah baginda Nabi mengkifayahkan umatnya. Kalau seandainya seumur hidup umat Nabi Muhammad itu tidak mampu berkurban sama sekali seumur hidupnya, maka minimal Rasulullah sudah mengorbankan mereka, orang-orang miskin itu dulu, jauh sebelum mereka sudah ada. Jadi luar biasa, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Bapak Ibu, kita bukan keluarga, kita bukan sahabat, kita bukan kerabat Nabi, tapi Nabi korbankan kita. Lagu dendek iya pihak jadi alasan dah, ampun dendek ngorban arukan ja, wah Nabi ngorbanangi telai jeri wah iya dengan pelit no den bani sugul kepeng. Jadi tidak begitu konsepnya. Artinya apa? Saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, sampai-sampai beliau mengorbankan kita meskipun kita belum ada di dunia ini. Alhamdulillah. Makanya pantas kita sholawat kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, asyraqal badru ala
اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, secara syariat kurban ini dibagi dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Mana kurban wajib? Yaitu apabila pengorbanan itu dilakukan dengan sebab adanya nazar, itu jatuh wajib. Yang kedua korban sunnah, korban yang dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Ketika ada rizki dia berkurban. Bedanya di mana? Kalau orang yang berkurban wajib, yang berkurban tidak boleh mendapatkan daging kurbannya. Kalau kurban dengan sebab wajib, nazar. Tapi kalau kurbannya sunnah, yang berkurban boleh mendapatkan daging kurbannya. Jadi misal ibu-ibu, misal ibu muni pelungguh dah. Oh, kira-kira mudah-mudahan lamun lulus semamentiang P3K, insyaallah ngorban kadu sampai 10. Lulus P3K suami pelungguh, wajib hukumnya ngurban dengan sapi 10, dan itu tidak boleh diambil dagingnya oleh yang berkurban dan siapa yang ada dalam tanggungannya itu. Makanya tidak boleh nazar itu dipermainkan, Ibu. Dia kanggo, karena yang namanya nazar meskipun dia bermain sifatnya bercanda, itu tetap jatuh wajib, enggak boleh dipermainkan namanya nazar. Misal ibu-ibu muni, oh mudah-mudahan lamun sehat semamentiang ja, lamun sehat semamengkoh nih kebenazar talet diri hidup-hidup 3 minggu nih. Sehat semua, dah harus talet tuh kubur karang panas 3 minggu, Ibu. Makanya tidak boleh dipermainkan, itu namanya nazar. Secara syariat yang disyariatkan oleh Allah dalam kurban ini, dengan apa kita berkurban? Dengan hewan ternak, dengan unta, dengan sapi, kerbau, kambing, domba dan sebagainya. Dan disyariatkan oleh Allah dengan kita menggunakan pisau yang tajam. Sekali-kali dalam hukum syariat ini adalah bentuk ibadah zahir kita kepada Allah. Jadi hikmahnya apa? Adalah hablum minan nas. Dari kurban secara syariat dengan kita memotong hewan kurban tersebut adalah cara kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita berkurban secara syariat ini nikmat. Kalau cara sembelihannya juga yang bagus. Makanya hewan yang kita kurbankan berupa hewan ternak adalah media untuk menyambung hubungan kita dengan sesama manusia, untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai media. Makanya kalau ingin itu daripada hewan yang kita kurbankan menjadi jalan keberkahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara sembelihannya juga harus bagus. Makanya kan Nabi ajarkan kita waktu nyembelih niki, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau yang nyembelih itu yang berkurban, fataqabbal minni udhiyati. Kalau untuk orang banyak, misalkan 7 orang atau sekian kelompok, bismillahi Allahu akbar, Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna ummati Muhammad kama taqabbal min Ibrahimu khaliluka. Allahu akbar. Begak belon lagi. Begak belon. Untuk kita mencari kesempurnaan daripada penyembelihan niki, makanya tidak asal-asalan. Lagu minimal, kalau kurangnya ambil yang mana? Bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai, gorok dan terus apal. Nah, rek lagu di apal mana? Lagu cara biasa berbe entan pelunggu. Bismillahi Allahu akbar. Cukup, yang penting baca bismillah. Maka hikmahnya dari apa yang kita kurbankan inilah yang menyambung hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah yang memperbaiki batin kita, yang perbaiki kolbu kita, sehingga dari apa yang kita kurbankan ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Makanya jamaah, kalau kurban itu seberapa hari pun itu daging kurban terkadang tidak berani disentuh oleh lalat. Itu bedanya dengan menyembelih secara biasa. Karena di situ ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dia oleh Allah. Oleh sebab itulah daging korban itu tidak boleh dijual. Dia kanggo terjual daging korban. Ini kadang mau daging korban siluwe langan mau korban. Bareh leman gudang mau. Leman tahun begawean mau. Menjual daging korban niki ya kadun beli rokok terus. Sesuatu ibadah dijual untuk membeli sesuatu yang makruh, itu salah. Maka sedikit pun daging korban itu tidak boleh hukumnya dijual, karena daging korban itu adalah syifaun min kulli da. Daging korban itu adalah obat dari segala macam penyakit. Makanya orang yang makan dari daging kurban itu jamaah, itu minimal dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pelungguh daranang daging korban doang, apalagi lamun demi lu ngorban. Mudah-mudahan bisa nggih. Amin ya rabbal. Ini secara syariat. Namun yang kedua, bagaimana kurban itu secara hakikat? Kurban secara hakikat, sedikit pun daging itu tidak sampai ke Allah. Darah dari hewan itu tidak sampai ke Allah. Makanya Allah katakan apa? La yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sedikit pun tidak akan sampai kepada Allah daging yang kamu sembelih. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan yang kamu kurbankan,
akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu. Mana ketakwaan itu? Tidak mungkin seseorang akan mau menunaikan ibadah kurban kalau tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Nah, di situ intinya. Tidak mau mereka akan menzohirkan ibadah kurban itu untuk dilakukan jikalau Allah tidak titipkan ketakwaan dalam hatinya. Maka apa hakikat kurban itu dalam ilmu hakikat? Allah Ta'ala berfirman, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum wakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Apa kata Allah? Hakikat daripada kurban secara hakiki itu adalah kita mengorbankan diri kita sendiri kepada Allah. Kata Allah, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum wa akhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Seandainya jikalau aku perintahkan kepada kalian, kata Allah, untuk kalian mengorbankan diri kalian sendiri, mengorbankan nyawamu sendiri, bagaimana kata Allah? Atau aku suruh kalian keluar dari satu kampungmu, satu negaramu, ma fa'alu illa qalilan minhum, tidak akan kamu akan mau mengerjakan itu kecuali sedikit daripada kalian, kata Allah. Artinya apa? Disinilah sulitnya. Apa? Kita mampu mengorbankan sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Secara syariat kita korban unta, korban sapi, korban kerbau, korban kambing. Secara hakikat korbankan sifat 4 hewan yang ada pada diri kita ini. Terkadang mana sifat kambing pada diri kita? Carmuk, cari muka, tamak, rakus, pelit. Barang pelit ibu, hei, barang pelit, medit. Maka potong sifat itu, kata Allah. Aniktulu ampusakum, aku perintahkan kalian, kata Allah, untuk menyembelih diri kalian sendiri. Bukan kita bunuh diri, tidak, tapi bunuhlah sifat kehewanan yang ada pada dirimu, sifat bahimatul an'am, sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia ini. Ya Allah, karena kalau sifat itu sudah bisa dihilangkan oleh manusia, barulah mereka bisa akan berliqa dengan Allah, barulah kalbu mereka bisa sampai kepada Allah. Nikmatlah ibadahnya, nikmatlah sedekahnya, bahagialah dia hadir di majelis ilmunya. Kenapa? Karena hatinya sudah dibersihkan oleh Allah, sifat hewani ini sudah tidak ada. Maka inilah hakikat kurban itu. Maka kurban secara hakikat inilah yang hablum minallah. Kurban hakikat yang menyambungkan diri kita dengan Allah, yang menyambungkan sifat kita dengan Allah. Makanya kan Allah udah setegur kita semua, Bapak Ibu. Idza zakartani syakartani wa idza nasaitani kaffartani. Ya Allah, idza zakartani syakartani, kalau kamu betul-betul ingat kepadaku, kata Allah, kalau kamu betul-betul ingat akan aku, syakartani,
itu adalah tanda kamu mulai bersyukur kepadaku. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mana lebih banyak hidup kita ini yang kita ingat sama Allah atau lebih banyak lupanya sama Allah? Ingat sama banyak ingatnya apa lupanya? Sehari ini 24 jam, sehari semalam. Yang 24 jam ini berapa jam yang sudah terhitung full kita zikrullah? Pira jam Ibu? Belo ya an zikir si gosip. Ngaku gosip. Belo ya an zikir si mikir. Lebih banyak pekerjaan yang sia-sia daripada ibadah. Makanya Allah katakan nih, idza zakartani syakartani, kalau kau memang betul-betul banyak mengingatku, itu tandanya sudah terbuka pintu syukur dalam dirimu. Wa idza nasaitani kafartani, namun jika kalian banyak lupa dengan aku, itulah tanda dari awalnya kamu kufur kepadaku, kata Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya Nabi Ibrahim diingetin oleh Allah. Sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam diingatkan kembali oleh Allah melalui mimpi yang dititipkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Mimpi seorang rasul adalah wahyu dari Allah. Tapi karena mimpinya Ibrahim nggak biasa dan tidak masuk akal. Apa iya Allah perintahkan aku untuk menyembelih anakku sendiri? Tidak masuk akal, kata Ibrahim. Namun diulang-ulang mimpi itu lagi oleh Ibrahim, maka Allah berikan petunjuk kepadanya bahwa sesungguhnya mimpi itu adalah datangnya dari Allah. Di samping mimpi Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, disitulah syariat dari Allah bahwa mengorbankan manusia itu sudah selesai. Itu syariat Allah. Karena kalau zaman Bani Israel, syarat baru mereka berhenti diturunkan oleh Allah bala kepadanya, harus ada orang yang dia korbankan. Mana juga zaman Nabi Nuh alaihissalam, kepercayaan orang-orang saat itu ketika terjadi bencana yang begitu dahsyat, berarti harus ada salah satu yang harus dikorbankan saat itu, termasuk Nabi Nuh alaihissalam jadi korban. Bayangkan. Namun jamaah rahimakumullah, sejak kenabian Ibrahim alaihissalam Allah selesaikan hal itu. Mana bentuknya? Ketika Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam, namun pada akhirnya bukan Ismail yang tersembelih, tapi apa? Domba. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah kirimkan domba yang agung dari dalam surga sebagai pengganti daripada Ismail. Bukan Ismail yang tersembelih, namun domba. Artinya apa? Pengorbanan menggunakan manusia sudah tidak ada lagi di muka bumi. Namun pengorbanan manusia itu sudah diganti oleh Allah dengan kita mengorbankan harta benda, mengorbankan hewan ternak. Itulah hikmah daripada ibadah kurban niki. Wah engkah tengorban kadu manusia, lamun laik-laik masih ngorban kadu manusia. Tapi inilah luar biasanya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hikmah yang kedua kita dapatkan apa Bapak Ibu? Setelah Allah menutup pengorbanan manusia sudah tidak ada di muka bumi, hikmah yang kedua, kalau orang betul-betul tulus ngaula ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu lama, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tuh. Ismail ikhlas, Ibrahim ikhlas, Ibunda Hajar ikhlas. Dari 3 keikhlasan Ibrahim, Ismail dan Hajar, ibunya ikhlas melepaskan putranya. Ayahnya begitupun berat luar biasa, tapi ini maunya Allah. Ismail meskipun usia masih muda, seharusnya Ismail niki harus menghabiskan masa mudanya, namun Ismail membatasi hidupnya. Ini maunya Allah. Maka akhirnya terjadilah pengorbanan itu dari keikhlasan 3 manusia agung ini, sehingga Allah ganti dengan ikhlasnya itu Ismail, Allah ganti dengan domba dari dalam surga. Makanya Bapak Ibu, hikmahnya jangan takut berkurban dengan harta. Diri kita ini Ismail Bapak Ibu. Dalam diri kita ini punya sifat kebinatangan, punya sifat kehewanan dalam diri kita, cari muka, dengki, hasad, tidak mau lihat orang lain dapat nikmat. Lihat bagaimana hewan ketika kawannya dapatkan nikmat direbut oleh mereka. Sifat seperti itu potong, kata Allah. Faqtulu anfusakum, kalian bunuh sifat yang ada pada diri kalian itu. Apa yang menjadi alat untuk menyembelihnya? Kalau kurban secara syariat, alat penyembelihannya itu apa? Pisau yang tajam. Tapi kalau kurban secara hakikat, yang kita mengorbankan diri kita kepada Allah, jiwa kita kepada Allah, sifat bahimatul an'am yang ada pada diri kita ini, alat penyembelihannya itu adalah zikrullah, taubat kepada Allah. Jadi ternyata yang menjadikan kita seperti itu Bapak Ibu, yang menjadikan kita makin tinggi ibadahnya makin gak berasa, makin tinggi ilmunya makin sombong. Apa yang menyebabkan kita demikian? Banyaknya dosa yang ada pada diri kita. Banyaknya dosa. Makanya dianjurkan oleh baginda Nabi secara syariat, orang yang akan berkurban jangan sekali-kali mengurangi anggota yang ada pada tubuhnya. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong apa yang ada pada bagian tubuhnya, tidak boleh, sehingga mereka selesai mengerjakan ibadah kurban. Artinya apa? Menjaga diri kita, apa yang ada pada diri ini sesungguhnya kepada Allah mesti dijaga sebelum kita berserah diri kepada Allah. Maka kalau jiwanya sudah bersih, hatinya bersih, dosanya bersih, dizahirkan udhiyah, dizahirkan pengorbanan itu dengan apa? Menyembelih hewan ternak. Ya Allah, makanya indah ibadah kurban itu. Sehingga apa kata Nabi? Orang-orang yang berkurban di jalan Allah, niatnya ikhlas, bikulli sya'ratin minas supub hasanah, setiap bulu daripada hewan kurban itu adalah kebaikan bagi mereka. Alhamdulillah. Sekarang secara hakikat, bagaimana kita ini sesungguhnya setiap apa yang akan kita kurbankan kepada Allah dari ikhtiar kita melalui zikrullah, Allah sudah hitung sebagai pengabdian yang luar biasa. Maka oleh sebab itulah ini perlu kita hilangkan.
dengan banyak zikrullah dan yang terpenting adalah taubat kepada Allah. Taubat Bapak Ibu, taubat. Makanya Nabi anjurkan kita, nggih, sebelum kita taubat kepada Allah itu dianjurkan kita mandi taubat. Afdolnya mandi taubat itu tengah malam Bapak. Mandi taubat tengah malam itu adalah obat, syifa min kulli da. Tiang rasakan sendiri itu, tiang dapat dari guru tiang, ternyata memang betul mandi tengah malam itu obat. Ada orang bilang, Pak rematik Pak, yo buktikan saja mandi tengah malam itu sebagai obat, tapi niatkan mandi itu sebagai mandi taubat. Nawaitul gusla diatauba ilallahi ta'ala. Aku sengaja mandi untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosaku dengan karena Allah. Cukup mandi. Nah kemudian nanti di waktu mandi itu baca doa. Ada doanya, Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baca 3 kali. Maka selama kita mandi itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Penyakit-penyakit yang tidak nampak pada diri kita digugurkan oleh Allah, terutama penyakit non medis dikeluarkan oleh Allah. Itu doanya, Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Apal? Alhamdulillah. Apal nggih? Allahumma, coba, anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu kita baca di waktu mandi tengah malam itu. Kalaupun ada penyakit-penyakit yang bersembunyi, yang tidak tahu dari segi medis, yang tidak ada kata dokter, itu dikeluarin sama Allah. Termasuk pengaruh-pengaruh jahat, ilmu ain, ilmu sihir dari orang-orang yang hasut kepada kita, dikeluarkan oleh Allah bersamaan dengan keluarnya air itu, dan penyakit-penyakit kita Allah berikan kesembuhan insyaallah. Amin. Nah, dan selesai mandi, langsung selesai mandi pelungguh baca alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kan ia doa ketika kita keluar dari hammam kan? Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Apa artinya alhamdulillahilladzi afanil azza wa afani? Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengeluarkan segala keburukan, segala pengaruh-pengaruh jahat yang ada pada diriku, wa afani, dan menyembuhkan aku. Jadi dia selesai mandi udah disembuhkan oleh Allah. Ada jamaah pernah begini, Pak Tuan Guru, maaf det yang wah mau datang hadir ngaji jok pondok enggih den kembe-kembe sila aran je pelungguh kurang sehat enggih det yang tau lampa niki kata dokter ndak ada penyakitnya lagu berembet, ndak ada penyakitnya lagu itu lelah sakit. Oh enggih Bapak, Bapak yakin sama Allah? Yakin. Mohon maaf Bapak nggih, kalau bisa pelungguh nanti mulai tengah malam mandi taubat. Lagu rematik Tuan Guru. Insyaallah lemak beseriuk hasil nunitan. Nggih. Nah, niki doa pelungguh baca, tiang tuliskan dia. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini kan kita ngorban nih,
Kita mengorbanin diri kepada Allah. Yang namanya kurban tuh bersihin diri semuanya, bersiang selapun dari dosa, dari maksiat. Akhirnya mandilah bapak niki. Selang 2 bulan dia ndak ketemu. Bulan ketiga datang ya ngaji. Kadu sepeda motor mesa. Deh, sehat bapak? Alhamdulillah. Tahu lampa? Alhamdulillah Tuan Guru. Makin je sehat ke. Tahu tebu goret-goret ke jepapu nina. Bukan. Yo, lain-lain doang. Enggi tahu makin je alhamdulillah ongkan. Oh ternyata betul. No, yakin? Yakin alhamdulillah. Akhirnya itu juga diajarkan kepada keluarganya. Nah, ini luar biasa jamaah. Ini amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelunggu mungkin sebelum tahajud. Nah, sebelum tahajud mandi dulu. Nah, disitulah niatkan untuk kita mandi taubat. Sebelum tahajud sholat taubat dulu. Nah, jadi di saat kita menghadap Allah, kita ini sudah dalam keadaan suci. Bahkan kalaupun kita meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan suci tanpa dosa sekalipun. Amin ya rabbal. Apa lagi? Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Coba baca bareng-bareng. Allahumma Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kalau sudah selesai apa dibaca? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Nah, mungkin ada pelunggu yang sakitnya udah lama belum juga disembuhkan oleh Allah, minta petunjuk kepada Allah dengan cara yang tadi niki nggih. Bisa dihafalkan? Kamu di mana apa lemak nih, puter-puter risalah channel nih lemak. Nggih, nanti ada di situ diputer, bisa pelunggu sami tulis dia nanti. Nah, ini sebagai persiapan kita untuk apa? Untuk kita mengorbankan jiwa kita kepada Allah, mengorbankan sifat basyariah kita kepada Allah, sehingga wusulnya seorang hamba kepada Allah, masuklah hamba dalam liqa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan nggih apa yang saya sampaikan niki ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan umur kepada kita. Allah bimbing kita menjadi hamba yang istiqamah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah dan masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma rizqna ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrujna minaz zulumatil wahmi akrimna binuril fahmi waftah lana abwabil ilmi wanshur alaina hikmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.